kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Hukum yang kelima sampai hukum yang 10, kelanjutan dari hukum yang pertama sampai hukum yang keempat yang sudah kita dengar dan bacakan bersama pada minggu yang lalu. Demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Untuk titah kelima ini mari kita baca bersama-sama. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Demikian titah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Jangan murung, jangan malas, tetap ibadah ya, dan jangan lupa untuk mengajak teman
iblis yang bisik, gak usah baca firman Tuhan, jangan berdoa, jangan memuji nama Tuhan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar kita lebih semangat lagi untuk menolak si iblis, kita angkat lagu pujian Berani Tampil Beda. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Yohanes Buter Manalu. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena melindungi kami, anak-anak dan kakak guru sekolah minggu dan orang tua kami. Beri kami kepintaran. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Itu
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema Allahku hebat. Selain Allahku hebat, Allah kita itu besar loh adik-adik. Tapi bukan besar badannya ya. Ya bukan besar badannya, tapi besar kuasanya, besar kasihnya, besar kebaikannya, besar kemurahannya untuk kita semua anak-anak Tuhan. Jadi kita ambil satu lagu pujian yang berjudul Allahku besar. Shalom anak-anak Tuhan sekalian. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau memberkati kami. Terima kasih Engkau telah melindungi kami. Dan pada hari ini kami seluruh anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami, membukakan telinga hati kami, agar kami menjadi tempat kediaman firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah yang memberkati anak-anak Tuhan sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam anak-anak Tuhan. Pada hari ini, minggu yang pertama setelah Trinitatis. Firman Tuhan bagi kita tertulis pada Keluaran 14 ayat 21 sampai ayat 22. Kita bacakan bersama-sama. Kita buka Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Begini bunyinya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Tema minggu kita pada hari ini yaitu Allahku hebat. Nah, anak-anak Tuhan yang terkasih, siapa yang pernah merasakan takut? Kalau kita takut, apa yang kita lakukan? Demikian halnya bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, ceritanya begini. Pada saat mereka sudah keluar dari Mesir, mereka sedang di perjalanan dan ada laut yang besar, laut yang dalam,
laut yang luas. Nama laut itu apa? Nama lautnya adalah Laut Teberau. Mereka harus menyeberangi laut ini. Tetapi nggak ada kapal, nggak ada perahu, dan tenaga mereka pasti tidak akan cukup untuk menyeberangi laut yang dalam dan luas itu. Lalu Firaun, Raja Mesir, beserta prajurit atau bala tentara orang Mesir sedang mengejar mereka. Pada saat itu menjelang malam hari, sudah sore hari. Mereka sangat takut. Apa yang mereka harus lakukan? Kalau mereka menyeberang, mereka juga akan mati. Kalau mereka di situ, tetap mereka akan diserang oleh tentaranya Firaun dan Firaun sendiri. Jadi apa yang mereka harus lakukan? Mereka sudah terjepit. Tidak tahu mau kemana lagi. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga dari mereka, dari orang Israel itu, yang mengatakan, karena mereka sudah takut, mereka akhirnya kalut. Berpikirnya tidak baik lagi. Mereka mengatakan, kita kembali saja. Ada juga yang mengatakan, ya sudah, kita pasrahlah saja. Ini sudah tidak ada jalan keluar. Anak-anak Tuhan, demikianlah yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, kalau kita pada posisi itu, apa yang kira-kira kita lakukan? Anak-anak Tuhan, kelanjutan dari ceritanya adalah Musa berdoa kepada Tuhan. Dia memohon perlindungan, dia memohon keselamatan dari Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya. Lalu Musa percaya apa yang difirmankan Tuhan. Sebab dia percaya kepada Tuhan. Lalu dia mengangkat tongkatnya. Seperti apa yang difirmankan Tuhan. Dan pada malam itu, Tuhan mendatangkan angin yang sangat kuat. Angin dari timur. Lalu terbelahlah Laut Teberau itu. Terbelah dan di tengah-tengahnya menjadi kering. Akhirnya bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut itu. Berjalan di laut, tetapi mereka memijak tanah yang kering. Akhirnya mereka sampai ke seberang. Ketika mereka sudah sampai di seberang, seluruh orang-orang Israel sudah sampai di seberang bersama-sama dengan Musa. Musa pun menurunkan tongkatnya. Lalu tentara Firaun dan Firaun yang sedang mengejar mereka berada di tengah-tengah laut itu. Tiba-tiba airnya bersatu kembali. Dan akhirnya orang-orang yang mengejar orang Israel itu, mereka hanyut, terbenam seluruhnya. Mereka semua hanyut di air Laut Teberau itu. Nah, anak-anak Tuhan, apa yang bisa kita lihat dari cerita ini? Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha hebat. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami tantangan, atau kalau kita sedang takut, jangan berpikir, maunya aku memiliki Doraemon. Doraemon memiliki kantong ajaib, biar aku bisa ditolong. Maunya aku seperti Power Rangers. Maunya aku seperti Superman. Enggak. Kita memiliki Tuhan.
kita memiliki Tuhan yang menguasai semua, yang lebih kuat daripada apapun. Tiada tandingan dari kehebatan Tuhan kita. Dan hebatnya Tuhan kita, Dia terus ada melindungi kita. Kapanpun, dimanapun kita terus dilindungi Tuhan. Sebab mata Tuhan tidak pernah tertutup untuk terus memperhatikan kita, orang-orang yang dikasihinya. Nah, jadi jangan lagi pernah takut, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, berarti kita menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan, yang rajin berdoa, rajin belajar, rajin beribadah, rajin juga membantu orang tuanya, jadi anak-anak yang baik terhadap orang tuanya. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan sekalian, dan bersyukurlah sebab Tuhan kita, Tuhan yang maha hebat. Nah, selanjutnya adalah yang menjadi ayat hafalan untuk minggu ini. Mari kita buka kitab Ayub. Ayub pasal 42, ayat yang kedua. Ayub pasal 42, ayat 2. Begini bunyinya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi kita bacakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Tuhan kita sanggup melakukan apapun, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Jadi mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang maha hebat. Tuhan Allah memberkati anak-anak Tuhan sekalian. Mari pegang firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat karunia-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang memberkati melindungi kami. Terkhusus atas kasih-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang maha hebat, yang terus melindungi kami, yang terus memperhatikan kami, dan yang selalu menyertai kami. Lindungi kami seluruh anak-anak Tuhan, agar terluput dari si jahat dan mara bahaya. Dan biarlah kasih setia Tuhan juga memberkati kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar berpengetahuan. Dan kasih Tuhan senantiasa ada bersama-sama kami, seluruh orang tua keluarga kami, dan seluruh saudara-saudara kami, dan seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dengar-dengaran akan firman-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Amin. Nah adik-adik, untuk menasihati firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 427, Kusukah menuturkan. Yesus, dan cinta kasih-Nya.
Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu online kita. Sebelum kita tutup, kita angkat satu lagu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Tapi sebelum itu adik-adik, jangan lupa untuk kirim video ayat hafalan minggu kemarin ya ke kakak sekolah minggunya. Dan juga ayat hafalan minggu ini harus dikirim, oke? Yesus
Oleh karenanya, kita serahkan seluruh ibadah kita dan rangkaian persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai sepanjang masa. Amin.